Diskusi tanpa debat kusir. Hindari debat kusir, karena debat kusir itu bencana. Adapun berdiskusi untuk mencari kebenaran, itulah yang nikmat. Diskusi yang benar di atas yang batil, yang rojih atau yang kuat landasannya di atas yang marjuh, yang lemah. Sehingga diskusi dibangun di atas semangat saling menasihati, kelembutan dan menebarkan ilmu. Adapun debat kusir dalam dialog dan diskusi, isinya hanyalah saling berbantah-bantahan, riya atau pamer ilmu, suara gaduh, kesombongan, menang-menangan, pertengkaran, laga angkuh, permusuhan, dan menyamakan diri dengan orang-orang bodoh. Jadi jauhilah debat kusir dan orang-orang yang menyukainya agar engkau selamat dari perbuatan dosa dan perbuatan haram. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang penuntut ilmu, kita mungkin akan terlibat dalam sebuah diskusi. Kadang diskusinya offline dengan teman sendiri. Setelah kajian, misalnya pulang kajian, kita sama-sama makan lalu membahas pembahasan yang tadi dibahas oleh ustadznya. Kalau di zaman sekarang diskusi berkembang, dan inilah yang lebih banyak, yaitu jalur online. Biasanya orang membuat status atau intinya ada sebuah topik yang kemudian memancing diskusi. Diskusi kalau dia sehat akan membuat kita semangat untuk menghafal dan mengeluarkan folder-folder ilmu di kepala kita. Kalau seandainya diskusi itu tidak sehat, maka yang lahir hanyalah sekedar debat kusir. Jadi tidak lagi dinamakan diskusi. Kalau diskusi itu semangatnya untuk mencari yang hak. Sedangkan apa satunya tadi? Debat kusir tujuannya hanya untuk menang-menangan, siapa yang terlihat paling hebat, bukan untuk cari kebenaran. Bahkan cenderung isinya meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Itu kalau debat kusir. Kalau di hari-hari ini jagat media sosial, terutama di kalangan akun-akun dakwah, sedang terjadi pro kontra masalah kajian berbayar. Begitu juga kajian yang bukan di masjid, melainkan di tempat-tempat seperti ballroom hotel. Atau di Jakarta, itu banyak semacam gedung-gedung, apa ya, kita mau bilangnya apa itu tempatnya. Pokoknya ada satu stage, panggung, lampu dimatikan, lampunya disorot ke ustadznya. Apakah ini boleh atau tidak? Terjadi pro kontra. Bukan hanya di kalangan netizen, tapi juga di kalangan ustadz-ustadz. Ya, sampai hari ini grup ustadz-ustadz itu masih diskusi soal itu. Tapi enaknya kalau diskusi sama ustadz-ustadz, isinya diskusi. Masalahnya kalau diskusinya di media sosial, komen-komenan sama akun tidak jelas, atau akunnya jelas tapi juga sama-sama orang awam, biasanya sudah bias kemana-mana. Sudah bukan lagi cari hak di atas yang batil, mau cari yang kuat secara dalil, melainkan sudah soal preferensi, soal selera. Adapun kalau ditanya tentang landasan, maka yang berdiskusi ini kadang-kadang nggak ngerti landasan, baik yang pro maupun yang kontra, sama saja. Kalau asatidzah kita baca diskusi mereka, masing-masing pakai kaidah, bawakan dalil, boleh atau tidak berbayar, dakwah itu boleh nggak diupah. Ya, ada yang pro gini, ada yang kontra gini, semuanya pakai landasan. Nah, adapun yang sekedar diskusi, maaf, yang debat kusir, gurunya kemampuannya hanya sebatas share video gurunya, landasannya, dalilnya nggak tahu. Ya, kalau debatnya diganti jadi offline, mungkin sama-sama hanya sekedar sahut-sahutan. Tapi Ustadz Anu bilang gini, tapi Ustadz Anu bolehkan, tapi Ustadz Anu nggak bolehkan, tapi Ustadz, akhirnya dalilnya sebatas share-sharean kata Ustadz. Kalau yang saya pernah alami sendiri dan saya tidak mau terkusir adalah yang mungkin
mayoritas dari teman-teman tahu di tahun lalu tentang apakah surat Asy-Syu'ara itu bisa diartikan sebagai surat pemusik atau tidak. Hujjah kita jelas bahwa para ulama ahli tafsir itu tidak ada dari masa lampau sampai hadirnya seorang ustadz tenar di Indonesia yang mengatakan surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik dan Nabi punya musisi. Sementara hujjah kita adalah la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan kamu berucap-ucap masalah agama yang kamu tidak punya ulama pendahulu. Dan ulama terdahulu nggak ada yang bilang begitu. Ternyata bantahan pertama tidak sesuai dengan esensi pertanyaan. Karena pertanyaannya jelas, siapa ulamanya terdahulu? Karena yang kami tahu tidak ada. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan adalah tesis, ya, tugas akhir sarjana, atau tidak tahu saya, yang dikeluarkan S1 kayaknya. Ya. Tugas akhir S1 kayaknya. 39 mudzakarah atau tukar pikiran dalam ilmu. Bersenang-senanglah dalam mudzakarah atau tukar pikiran dan tanya jawab dengan teman-teman yang berilmu. Karena maaf, saya cancel nomor 39. Saya baru ingat di catatan kaki ada yang penting. Untuk catatan kaki 75, perintah untuk kita diskusi dengan cara yang baik ada di surat An-Nahl ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah katakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menganjurkan kita untuk ketika terlibat dalam sebuah diskusi, maka kita menjidal. Jidal di sini bukan mendebat, bukan debat kusir ya, tapi membantah hujahnya orang, tapi dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik dalam berhujjah adalah fokus. Jangan serang orangnya dari sisi kepribadian karena nggak ada urusannya. Misal kita diskusi ya, tentang anggaplah hukum poligami misalnya gitu ya. Hadir di situ seorang ustadz yang membolehkan dan dia dulunya poligami tapi gagal misalnya. Ya. Kegagalan dia dalam berpoligami ada banyak faktor. Adapun hukum seputar poligami itu hal lain lagi. Maka ketika kita berdiskusi sama dia, jangan bilang gini, alah ustadz ini membolehkan, padahal ustadz sendiri gagal. Nggak ada hubungannya. Kegagalan dia itu pribadi. Adapun hukum boleh dan tidak boleh, halal haram itu masalah agama. Itu masalah hukum, halal haram. Jadi jangan dicampur adukkan. Ya. Apa contoh yang lain? Teman kita misalnya bicara tentang haramnya riba misalnya. Haramnya riba. Suatu hari misalnya dia kepergok jalan sama akhwat misalnya. Ya. Tapi tidak dalam ikatan pernikahan, melainkan lagi lagi pengen ta'aruf tapi caranya salah misalnya. Nah, suatu hari dia ingatkan kita, alah kamu nih sudah ngaji masih kok terlibat dalam riba, gimana kamu ini? Terus kita balas, lah kamu juga masih jalan sama cewek. Ya. Itu hal lain lagi nih, hal lain lagi. Ya. Jangan sampai kita tolak ya lantaran lantaran perbuatan dia, sementara yang dia omongkan ketika itu haram benar. Nah, tunggu minum sebentar ya. Ngomongnya dari tadi kebelit-belit. Di catatan kaki 76 ada 3 syarat boleh berdebat. Yaitu syarat terkait niat, topik, dan orang yang berdebat. Simak penjelasan penerjemah Muflis Safitra saya sendiri tentang ketiga syarat tersebut dalam artikel dan video berjudul Silakan Berdebat dengan Syarat. Ini saya pernah bikin videonya tahun 2014 di UFIT TV, teman-teman bisa cari. Ya, waktu itu belum berkacamata, masih kurus. Ya. Tentang 3 syarat boleh berdebat. Nah, saya ringkaskan begini. Kalau kita mau berdebat, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Pertama, niatnya apa? Kalau niatnya hanya sekedar menang-menangan, maka jangan.
Apalagi kalau niatnya untuk cari ketenaran supaya kelihatan lebih pintar, maka jangan. Nanti jatuh kita ke neraka. Ya. Misalnya kita membantah orang. Seperti saya misalnya membantah ahli bidah di Indonesia. Dengan apapun modelnya, ada yang bilang begini, ada yang bilang gitu. Kadang-kadang saya muncul bikin video dalam rangka membantah perkataan mereka. Kalau niatnya hanya untuk numpang tenar, maka ini niat yang salah. Ini justru kalau niatnya adalah misalnya dalam rangka meluruskan pendapat supaya tidak dikonsumsi oleh umat, maka ini yang dituntut, ini yang baik. Kita bilang saya terpaksa bangkit untuk membantah pemikiran seperti itu karena khawatir nanti umat ikut-ikutan. Ya. Syarat yang kedua adalah tentang topik. Topiknya apa? Jika topiknya layak untuk diperdebatkan, maka silakan. Tapi jika topiknya tidak layak untuk diperdebatkan, maka jangan. Contoh yang tadi saya sudah saya kasih contoh dua ya tadi. Diskusi tentang hukum kajian berbayar pakai tiketing. Hukum tentang kajian di ballroom hotel. Ya, begitu juga hukum seseorang berkata Quran surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Itu diantara topik-topik yang layak diperdebatkan karena nanti efeknya besar. Dua masalah pertama, efeknya nanti ke dakwah. Kalau dakwah itu hanya bisa berbayar, lalu kemudian orang mulai membaca tentang bisnisnya, lama-lama nanti kajian di masjid ditinggalkan. Semua orang khawatirnya nanti menunggu yang berbayar, lantaran di sana ada banyak faktor. Ada ustadz yang terkenal, ada makanannya, tempatnya lebih nyaman, kayak teater, bla 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 bla. Bisa sekalian healing sampai hilang. Ya. Saking seringnya healing jadinya hilang dari mana? Hilang dari masjid. Ya. Misalnya itu itu hal yang kemudian ini diperdebatkan. Quran surat Asy-Syu'ara dikatakan surat pemusik. Khawatir nanti kalau kemudian orang-orang mulai bergampang-gampangan untuk memudahkan membolehkan musik dengan segala macam bentuknya, lantaran ustaz-ustaz terkenal pun tidak merasa itu hal yang salah misalnya. Adapun topik yang tidak penting seperti mana duluan, ayam apa telur? Ya, maka tinggalkan perdebatan seperti itu kan nggak ada manfaatnya. Kadar untuk kita dikatakan kadar untuk mengatakan topik ini layak atau tidak layak adalah kalau kira-kira menang juga nggak dibilang pintar, kalau kira-kira kalah juga nggak dibilang bodoh. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan. Syarat yang ketiga adalah syarat orangnya, baik kita yang mendebat maupun kita yang didebat. Nah, baik kita yang mendebat maupun orang yang didebat. Kita baru boleh berdebat kalau kita sendiri punya kecakapan di topik yang sedang diperdebatkan. Kalau tidak punya kecakapan, maka jangan coba-coba. Nanti blunder. Nanti malah kelihatan bodoh. Begitu juga siapa orang yang kita ajak berdebat. Kalau orang yang kita ajak berdebat ternyata sekiranya Anda akan bisa menerima kebenaran, seperti tadi saya contohkan, perdebatan tentang surat pemusik sampai 20 30 sepertinya nggak akan selesai dikarenakan yang bersangkutan tidak sedang mencari kebenaran. Ya, hujah-hujah dibalas dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Oh, ini nggak akan selesai. Akhirnya hanya sekedar menang-menangan. Maka berhenti daripada kayak orang bodoh nanti. Nah, 39 mudzakarah atau tukar pikiran dalam ilmu. Kata penulis, bersenang-senanglah dalam mudzakarah atau tukar pikiran dan tanya jawab dengan teman-teman yang berilmu, karena jika dilihat dari beberapa sudut pandang, kegiatan ini justru lebih bagus daripada menelah buku, lebih mengasah otak dan lebih menguatkan ingatan. Ini saya ingat waktu dulu kajian di majelisnya Syekh Sa'ad Syasri. Ya, waktu itu belum punya mobil, masih di semester awal. Kemudian ketemu dengan, nggak usah saya ceritakan panjang lebar ya, nanti takutnya kepanjangan memakan waktu. Intinya ketemu dengan beberapa ikhwan yang mereka setiap sore pasti ke kajiannya Syekh Syasri naik mobil satu. Ada Sa'ad dari Saudi, Muhammad Sunni dari Sudan, Utsman dari Sudan, Ja'far Al-Jazair, Samir Al-Jazair. Ya. Akhirnya saya ketemu, saya bilang, bisakah saya ikut juga? Boleh? Ya, cukup kok. Ya. Masuklah saya. Dan kita selalu hampir setiap asar jalan sama-sama. Di mobil, itu pembicaraannya tidak ada kecuali ilmu.
Dan Masya Allah nikmat mendengarkan mereka. Karena saya juga orang baru, jadi saya tidak cukup mendengar dulu. Ya, mendengarkan yang namanya Syekh yang Muhammad Sunni itu, dia selalu menguji teman-temannya. Jadi sering sambil minum gohwa, seminum dia nguji satu-satu. Saat kemarin Syekh bilang apa tentang bab ini? Ahsanta. Ja'far, apa dalilnya? Ahsanta. Utsman, Syekh bilang apa tentang ini? Samir, apa babnya, apa dalilnya? Nikmat perjalanan 30 menit dari kampus ke tempat Syekh, ya, mendengarkan mereka berdiskusi yang isinya ilmu. Lakukanlah mudzakarah seperti ini dengan sikap insaf, yaitu saling menghormati jika ada perbedaan pendapat, dan salinglah berlemah lembut dengan teman diskusi. Jauhi sikap tidak adil, gaduh, dan bicara sembrono. Ya. Ini kadang-kadang kita terpancing kalau kita lagi diskusi sama teman, lagi mudzakarah tentang sebuah materi, kadang-kadang kita satu dengan yang lain itu akhirnya angkat suara, akhirnya jadinya gaduh, ya. Atau malah kita akhirnya diskusinya nggak jelas, sudah tidak lagi dalam ranah dalil, melainkan ranah misalnya siapa yang duluan ngaji. Diskusi tentang apa ya? Tentang masalah dakwah gitu. Oh nggak bisa kayak gini-gini. Oh bisa dong. Akhirnya muncul, antum kapan ngajinya? Mulai kapan? Antum kan baru 2 tahun. Kalau kita ini sudah 20 tahun. Sementara lama ngaji itu bukan ukuran. Berapa banyak orang 20 tahun ngaji, kalau ditanya dalil-dalil dasar tuh nggak ngerti. Nggak bisa keluar. Nah ini maka butuh untuk sikap insaf, saling menghormati, jangan sampai gaduh, jangan sampai merasa menang sendiri. Berhati-hatilah, sesungguhnya mudzakarah itu bisa menyingkap aib orang yang tidak jujur. Mudzakarah mudzakarah dengan orang yang ilmunya masih kurang dan otaknya beku adalah penyakit dan akan membuat permusuhan. Adapun mudzakarah secara mandiri, memutar otak untuk mengkaji sebagai masalah ilmu, jangan pernah lepas dari keseharianmu. Ada yang mengatakan ihya'ul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu dengan bermudzakarah. Sering-sering diingat lalu kemudian diulang lagi. Saya cerita sedikit. Saya kan suka main tenis. Di Balikpapan itu, siapa tahu orangnya nonton ya. Ada guru-guru PNS. Ya, saya memang belum pernah melihat mereka ikut kajian di majelis saya kecuali 1 orang. Mereka ini bertiga. Ya. Mereka rupanya suka nyimak video-video pendek di Instagram. Ya. Kemarin-kemarin kan saya ada bikin video tentang hukum bikin garis di kepala itu. Rambutnya digundul biar kelihatan kayak garis gitu. Ya, nanti di lapangan tenis dia bilang, oh kemarin saya sudah mau ke tukang cukur mau bikin garis, nggak boleh ternyata gitu. Jadi suka mengungkapkan sebagian ilmu. Meskipun mereka itu saya bilang belum pernah saya lihat kajian rutin, ya kecuali yang 1. Tapi semangat mereka untuk mudzakarah ilmu itu masya Allah. Nah kemarin malam ini saya main tenis sama mereka bilang gini, Ustadz kami sudah carikan lapangan, Ustadz hadir ya, pokoknya harus main sama Ustadz. Oke, soalnya kita sudah punya list pertanyaan. Gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan waktu saya untuk menjawab pertanyaan mereka siapkan lapangan tenis. Dan pertanyaannya masya Allah berbobot tentang hukum guru ikut makan dari makanan MBG kan? MBG, makanan bergizi gratis, programnya pemerintah. Bolehkah guru ikut makan? Coba. Malah ada yang menarik. Kita kan kalau main di lapangan, itu kadang-kadang sebagian dari pemain itu meninggalkan gini, air botol gini. Bahkan ada yang masih utuh. Ya. Mereka terpanjang, Ustadz, apa hukumnya ngambil minuman kayak gini? Karena di lapangan ini sering dapat bola tenis nggak diambil, nggak dibawa pulang. Boleh atau enggak? Saya jelaskan. Ada yang namanya luqotoh, ada yang namanya mubahat. Itu ada yang tunggu, catat dulu. Ini padahal saya bilang mereka ini orang awam karena belum rutin kajian. Tapi semangat untuk tahunya masya Allah. Nanti lewat sebulan, lewat 2 bulan disinggung lagi. Apa itu? Luqotoh sama apa? Gitu. Masya Allah.
Ngomong-ngomong, apa itu luqotoh, apa itu mubahat? Boleh nggak itu ambil bola tenis yang tertinggal, bola kok badminton yang ditinggal di lapangan? Kan sering itu. Air minum. Bahkan ada yang misalnya bawa roti satu kotak yang dimakan cuma 5, sisanya 3 gitu. 3 itu boleh nggak dimakan? Nah, itu ada pembahasan namanya antara luqotoh dan mubahat. Dua hal yang ada kesamaan tapi lebih banyak perbedaan. Nah, ini saya nggak usah jawab karena bukan babnya. Ya, bukan babnya. Ini babnya bukan bab muamalah, oke? Tapi kalau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.